Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BMD Pandiansari. Tema kali ini adalah sekultur kelompok bermain dan TK Budi Mulia 2 Pandiansari. Perkenalkan, saya Herdina Titik Uminalifah. Orang di sini lebih familiar memanggil saya Budina. Saya Kepala Sekolah Kelompok Bermain dan TK Budi Mulia 2 Pandiansari periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di lembaga pendidikan ini sebagai pendidik anak usia dini. Bahkan di tahun ajaran ini memasuki tahun yang ke-22, saya menjadi salah satu guru di lembaga ini. Lembaga pendidikan yang selalu komitmen dalam meningkatkan kualitas dalam segala aspek. Sehingga harapannya output dari lembaga pendidikan ini bisa menjadi tunas-tunas bangsa yang cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara rasional. Baiklah, untuk mengenal lebih dekat tentang lembaga pendidikan ini, akan kami sampaikan semua fasilitas yang ada di kelompok bermain dan TK Budi Mulia 2 Pandiansari. Yang pertama adalah ruang kelas. Sebelum memasuki ruang kelas, anak-anak akan melepas sepatu dan menata ke dalam rak-rak sepatu yang sudah kami persiapkan. Harapannya dengan menata sendiri, anak-anak akan lebih mandiri. Marilah kita masuk ke dalam. Seperti apa sih ruangan kelas kita yang baru? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Homey, kesan awal yang terasa di saat kita menginjakkan kaki ke ruang kelas kelompok bermain TK Budi Mulia 2 Pandiansari. Selain ruangan yang luas, yang memungkinkan anak bisa bergerak bebas, juga dilengkapi dengan AC, kemudian pencahayaan lampu yang pas buat penglihatan kita. Masing-masing kelas juga kami fasilitasi dengan rak tas, di mana anak bisa menaruh tas begitu sampai di sekolah sehingga akan terlihat rapi dan teratur. Di sini juga kami persiapkan alat permainan edukatif sehingga anak bisa belajar sehari-hari dengan menggunakan alat edukatif yang bervariasi. Selanjutnya, mini library juga berada di setiap sudut-sudut kelas. Harapannya dengan mini library yang ada di masing-masing kelas, anak setiap hari bisa belajar membaca, baik membaca gambar, membaca warna, membaca kalimat-kalimat sederhana, serta membaca buku cerita pendek. Selanjutnya, anak bisa sharing ilmu dan pengalaman dengan sesama teman. Masing-masing kelas juga dilengkapi dengan peralatan Montessori. Metode Montessori, what is it? Metode di mana mengembangkan potensi anak seoptimal mungkin. Dengan metode Montessori, diharapkan anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi dirinya sendiri. Islamic Montessori yang diterapkan di lembaga ini adalah dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan Islam yang sudah menjadi karakter kelompok bermain dan TK Budi Mulia 2 Pandiansari sejak dahulu kala, sebagaimana harapan dari founder Yayasan Budi Mulia 2, Bapak Ibu Amin Rais. Inovasi bahwa Islamic Montessori yang diterapkan di Yayasan Budi Mulia 2 adalah yang pertama di Yogyakarta. Masing-masing kelas juga dilengkapi dengan meja kursi untuk guru, kemudian meja kursi untuk anak-anak, di mana settingannya bisa berubah-ubah sehingga anak tidak merasa bosan dan selalu nyaman selama mengikuti kegiatan belajar dan mengajar bersama gurunya. Anak-anak yang mengikuti program full day, setelah belajar, makan, dan sholat, anak-anak akan istirahat tidur siang.
Ini adalah kasur-kasur yang diperuntukkan untuk anak-anak yang mengikuti program full day. Kegiatan belajar mengajar, kasur-kasur ini akan disusun di pojok-pojok ruangan. Dan setelah tiba saatnya istirahat siang, anak-anak akan menyiapkan kasur-kasurnya masing-masing dan dibantu oleh guru kelas. Itulah tadi fasilitas-fasilitas yang sudah dipersiapkan di masing-masing kelas, kelompok bermain dan TK Budi Madua Pandian Sari. Inilah playground tempat anak-anak bermain di luar kelas. Playground yang sangat luas, beratapkan pohon-pohon yang rindang, sehingga menambah sejuk dan nyaman setiap yang ada di bawahnya, meskipun saat panas terik matahari. Apalagi dilengkapi dengan alat permainan edukatif outdoor yang membuat anak-anak semakin betah dan nyaman untuk berlama-lama berada di playground ini. Di sudut playground juga terlihat gazebo yang disetting sedemikian rupa berdekatan dengan kolam ikan, sehingga menambah sejuk dan nyaman bagi siapa saja yang beristirahat duduk-duduk santai di gazebo sambil menikmati indahnya playground kelompok bermain TK Budi Madua Pandian Sari. Kelompok bermain dan TK Budi Madua Pandian Sari juga memiliki halaman yang sangat luas. Halaman ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan upacara hari Senin, kemudian senam setiap hari Jumat, serta sebagai fasilitas untuk anak-anak yang memiliki kegemaran dalam sepak bola. Kita lanjutkan tour berikutnya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Salah satu ajaran Islam yang sudah semestinya menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebersihan merupakan salah satu pilar Yayasan Budi Madua. Terkait dengan kebersihan ini, cara cuci tangan dan toilet training adalah merupakan salah satu yang kita kenalkan, kita ajarkan kepada anak-anak kelompok bermain TK Budi Madua Pandian Sari. Tangan dan kamar mandi yang dilengkapi dengan kloset yang settingannya menyesuaikan dengan anak. Harapannya anak termotivasi, nyaman ketika melakukan pembelajaran cuci tangan dan toilet training. Ini adalah sebagai salah satu upaya kelompok bermain dan TK Budi Madua Pandian Sari dalam menstimulasi anak untuk lebih mandiri dalam mengurus dirinya sendiri. Kelompok bermain dan TK Budi Madua Pandian Sari memiliki dua area parkir yang sangat luas. Yang satu ada di sini, yang kedua ada di sebelah selatan. Masing-masing area parkir dijaga oleh satpam, di mana satpam ini sangat ramah, bersahabat terhadap siapa saja, termasuk sangat akrab terhadap anak dan welcome terhadap setiap pengunjung yang datang ke sekolah ini. Ini adalah pos satpam yang ada di kelompok bermain dan TK Budi Madua Pandian Sari. Dan beliau adalah Pak Denny, salah satu satpam yang bertugas di lembaga ini. Siap melaksanakan tugas, Pak Denny? Siap, melaksanakan. Ini adalah masjid kelompok bermain dan TK Budi Madua Pandian Sari. Tempat yang sejuk dengan ventilasi yang sangat baik membuat anak-anak senang dan nyaman ketika belajar di tempat ini, seperti praktik sholat duha berjamaah, tahfidz bersama, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sebelah sini adalah aula kelompok bermain dan TK Budi Madua Pandian Sari. Tempat ini biasa digunakan untuk acara-acara yang melibatkan orang banyak, seperti pengajian, talkshow, seminar, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kelompok bermain TK Budi Madua Pandian Sari juga dilengkapi dengan fasilitas UKS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dina. Kami informasikan bahwa Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain TK Budi Madua Pandian Sari ini telah mampu meraih juara 1 ketika mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional dengan kategori Best Performance. Dan alhamdulillah berkat kerjasama yang sinergis
antara anggota-anggota tim yang ada di UKS ini yang meliputi dokter anak, dokter gigi, psikolog, paramedis yang selalu standby setiap hari, sehingga semua program-program yang sudah dicanangkan bisa berjalan lancar dan baik. Oke, sekarang kita menuju ke ruang perpustakaan kelompok bermain TK Budima 2 Pandian Sari. Assalamualaikum Bu Reti. Waalaikumsalam Bu Dina. Perkenalkan, ini Bu Reti. Beliau adalah pustakawan di lembaga sekolah ini. Di kalangan tertentu, orang menganggap aneh ketika mengajak putra-putrinya bermain ke perpustakaan. Ini mengisyaratkan bahwa minat baca yang cukup rendah dan perpustakaan dianggap bukan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Nah, alhamdulillah kelompok bermain dan TK Budima 2 Pandian Sari pada tahun ajaran ini telah berubah penampilan dengan desain interior yang disetting sedemikian rupa sehingga penampilannya berubah menjadi betul-betul menarik, sangat indah dan elegan. Buku-buku yang ada pun sangat bervariatif, sebagian besar bilingual dan mendunia. Juga kedatangan para pengunjung ke tempat ini, baik itu guru maupun anak, akan selalu merasa puas karena akan disambut oleh pustakawan yang memang ramah, bersahabat, dan welcome terhadap siapa saja. Oke, di sini saya sudah bersama Bu Reti. Oh ya, Bu Reti, bisa sharing sedikit tentang kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan anak ketika berada di ruangan ini? Iya, baik Bu Dina. Kegiatan yang ada di perpustakaan ini biasanya anak-anak selain meminjam buku juga bisa bermain komputer. Kemudian kita biasanya ada menonton film yang kita tampilkan itu biasanya film-film edukatif. Kemudian kita juga biasanya bercerita. Oke Bu Reti, terima kasih sekali atas sharingnya hari ini. Sama-sama Bu Dina. Diharapkan keberadaan perpustakaan kelompok bermain dan TK Budima 2 Pandian Sari ini bisa menjadi salah satu upaya mengoptimalkan kemampuan literasi anak sejak usia dini. Baiklah, untuk selanjutnya akan kami antarkan menuju ruang sebelah. Ini adalah ruang administrasi, di mana di ruang ini center semua administrasi dikerjakan, mulai administrasi kesiswaan, administrasi keuangan, dan administrasi personal. Assalamualaikum. Salam. Di sini adalah tempat administrasi keuangan, di mana wali murid biasa melakukan transaksi pembayaran yang berupa SPP, dasar ulang, dan administrasi lainnya. Sedangkan di sini adalah administrasi kesiswaan, di mana tempat ini digunakan untuk menerima tamu, kemudian untuk informasi murid baru, informasi kegiatan sekolah, dan untuk pendaftaran siswa baru. Yang tadi skulptur kelompok bermain dan TK Budima 2 Pandian Sari. Kami dari kelompok bermain dan TK Budima 2 Pandian Sari masih membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Karena kuota terbatas, silahkan segera hubungi kami di website Budima 2 atau nomor WhatsApp admin kesiswaan KB TK Budima 2 Pandian Sari. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.